Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari metode eksplorasi geofisika, tetapi bahasannya sendiri saya akan membahas mengenai dua saja, yaitu konsep metode eksplorasi geofisika dan juga struktur di dalam bumi. Yang pertama yaitu metode eksplorasi geofisika ini saya akan membagi menjadi tiga kata kunci, yaitu metode eksplorasi dan juga geofisika. Di sini saya mengutip dari KBBI bahwasannya metode itu merupakan cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian eksplorasi sendiri yaitu merupakan penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Kemudian geofisika itu merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi. Nah, sehingga jika disimpulkan bahwa metode eksplorasi geofisika ini merupakan sebuah cara atau metode untuk memperoleh informasi mengenai bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip dari ilmu fisika. Nah, kemudian ilmu geofisika ini tidak berdiri sendiri begitu saja, di mana di sini ada yang namanya sebuah ilmu geosains. Ilmu geosains sendiri merupakan ilmu kebumian yang dibagi menjadi 4 garis besar, yaitu geologi, geofisika, geografi, dan juga geodesi. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini juga ada geomatika dan juga geokimia. Disebut dengan istilah geosains karena objek yang diteliti itu merupakan bumi dan juga melakukan pendekatannya itu menggunakan ilmu-ilmu fisika, kimia, matematika, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara geologi dan juga geofisika, di mana perbedaan umumnya sendiri yaitu terletak pada jenis data dan juga metode pengukurannya, di mana geologi itu melakukan pengamatan atau penelitian di permukaan bumi dengan cara langsung di lapangan pada batuan secara langsung, baik dari permukaan batuan yang ditemui maupun dari hasil data pengeboran dan juga menganalisis struktur batuan, komposisi, bahkan sejarah batuan itu. Atau juga bagaimana gejala geologinya itu terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan geofisika sendiri itu mempelajari bumi melalui sifat-sifat fisika tadi sudah dijelaskan di bawah permukaan bumi yang tidak dapat terlihat langsung dengan melakukan pengukuran menggunakan instrumen tertentu di atas permukaan bumi. Nah, data hasil pengukurannya itu diinterpretasi menjadi sebuah model geologi untuk mendapatkan informasi mengenai struktur dalam bumi dan komposisi-komposisinya. Nah, kemudian kita beralih ke metode-metode dalam geofisika. Jadi, eh, berdasarkan sifat sumber yang digunakan itu metode geofisika ini dibagi menjadi dua, yaitu metode aktif dan juga metode pasif. Nah, jadi metode aktifnya itu sendiri ada seismic, gravity, magnetic, electrical, kemudian metode pasifnya itu ada resistivitas, polarisasi terimbas, self potential, electromagnetic, dan juga ada. Nah, dari metode-metode yang ada ini itu dapat diaplikasikan sesuai dengan metode yang digunakan. Di sini saya memberikan salah satu contoh yaitu metode elektromagnetik yang dapat digunakan untuk eksplorasi dari bahan bakar fosil. Nah, kemudian dari pengukuran, metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga analisa-analisa data geofisika, khususnya di sini menggunakan metode gelombang seismik. Nah, itu diperoleh bentuk struktur interior bumi atau internal bumi yang berlapis-lapis, seperti layaknya lapisan kulit bawang. Jadi di sini eh, lapisan bumi itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan sifat-sifat kimianya dan juga berdasarkan sifat-sifat fisikanya. Yang pertama di sini saya akan membahas struktur bumi berdasarkan sifat kimianya. Kalau berdasarkan sifat kimia di sini dapat dibagi menjadi tiga pada pada intinya, yaitu crust, mantle, dan juga core. Crust ini kerak, mantle, dan juga inti dari bumi. Di sini terlihat lapisan bumi itu ternyata dibagi menjadi beberapa bagian. Yang mana di sini untuk mengetahuinya sendiri yaitu menggunakan penerapan dari ilmu-ilmu fisika. Yang pertama yaitu adalah kerak, di mana kerak ini merupakan bagian terluar bumi yang kita injakan sekarang, tebalnya itu berkisar 5-70 km. Dia juga memiliki suhu permukaan. Penyusun utamanya itu penyusun utama dari kerak atas itu terdiri dari oksigen, silika, dan aluminium, sedangkan kerak bawahnya itu disusun oleh silika dan juga magnesium. Jadi keraknya ini dibagi menjadi kerak atas dan juga kerak bawah. Nah, ini merupakan komposisi dari kerak itu sendiri. Kemudian kerak ini ternyata dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada kerak benua dan juga kerak samudra.
Kerak benua sendiri ini ciri khasnya itu memiliki ketebalan yang tebal dibandingkan dengan kerak samudera, tetapi berat jenisnya itu cenderung lebih ringan dibandingkan dengan kerak samudera. Hal ini pun terjadi karena material penyusun kerak benua itu berbeda dengan kerak samudera. Kemudian ada mantel, yaitu mantel ini merupakan lapisan yang berada di antara kerak dan juga outer core atau inti luar. Tebalnya itu memiliki tebal rata-rata 2.886 km, di mana ini sini merupakan lapisan paling tebal. Dan juga ada peningkatan gelombang-gelombang panas di mantel ini. Dia juga bersifat semi cair, kemudian suhunya itu bisa mencapai 3.000 derajat Kelvin. Dan juga mantel ini dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan juga mantel bawah. Mantel atasnya itu tebalnya 400 km, sifatnya itu semi plastis. Dia juga memiliki zona transisi yang tebalnya itu sekitar 670 km. Sedangkan mantel bawahnya itu dia kaya akan unsur besi dan juga nikel. Dia juga berada pada kedalaman 1000 sampai 2900 km. Nah, ini merupakan sebuah gambaran mengenai komposisi-komposisi dari mantle. Di sini ada upper mantle tadi, kemudian ada transition zone, dan juga ada lower mantle-nya. Kemudian lanjut ke inti bumi. Jadi inti bumi ini merupakan bagian terdalam dari bumi yang mana berbentuk bola solid ya, bola pujal, bola yang solid lah pokoknya, dengan radius sekitar 1220 km. Itu sekitar 70% dari jari-jari bulan. Intinya sendiri terdiri dari paduan besi nikel dan juga beberapa elemen ringan. Suhu di dalam inti dalam itu sekitar 5700 Kelvin, dimana ini panas. Juga inti bumi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu outer core dan juga inner core. Outer core-nya sendiri kedalamannya 2.900 sampai 5.100 km. Komposisinya itu ada silika, belerang, dan juga oksigen cair. Suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius, panas. Kemudian ada inner core, di sini kedalamannya 5.100 sampai 6.700 km. Komposisinya itu besi padat dan juga nikel padat. Suhu dan tekanannya itu sangat ekstrim di inner core ini, sekitar 5.400 derajat Celcius dan juga 360 gigapascal. Kemudian di sini ada lapisan bumi berdasarkan sifat fisikanya, yaitu ada litosfer, lapisannya terdiri dari crust dan upper mantle dan berada di kedalaman 0 sampai 60 km. Ada asthenosfer yang merupakan lapisan plastis yang memiliki kepadatan rendah dan berada di antara upper mantle dan lower mantle. Juga ada upper mantle, lower mantle, dan juga inti luar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.